Okay, the next topic is formulate the problem. Okay, so how we promote of the problem in qualitative research. Problem formulation is a temporary research focus and will develop after research enters the field of certain social situations. Mhm. Okay, for the examples of problem formulation in education research, so qualitative research, what is the level of mathematical problem solving ability and adversity equation of junior high school students in solving open-ended problem, or what are the difficult students have in solving math problems on Pythagorean the theorem material? The next topic, forms of problems formulations. I have got 3 points. One for the one is descriptive. For the example, how are mathematical reasoning skills? Blank, blank, blank. And then the second is comparative. What is the difference in ability? Blah, blah, blah. So using blah, blah, blah with blah, blah, blah. So and then the last point is associative. For example, how is the relationship between motivation and mathematics learning? For educational issue that can be researched using qualitative research from Mariati Susana Yeharifa Maulana 2022 about analisis kemampuan komunikasi matematis pada materi aljabar linier. Suningsi dan Istiani 2021 analisis kemampuan representasi matematika siswa, Jurnal Pendidikan Matematika, Ariati C. and Juandi B. 2022 kemampuan penalaran matematik, Systematic Literature Review, Lemma, Mathematician. Dan Hikmah SN Fioreza and 2023 penerapan model inquiry pada materi operasi hitung pecahan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis peserta didik sekolah dasar. Jadi untuk permasalahan yang ada yang berkaitan dengan pendidikan yang bisa kita teliti dengan menggunakan penelitian kualitatif itu bisa berubah kemampuan-kemampuan komunikasi matematis atau representasi matematis, kemampuan penalaran, terus kemampuan pemecahan masalah, dan masih banyak lagi untuk penelitian kualitatif. Because our material is finished, we receive 3 questions. So, do you and me have question? Please raise your hand. Oke, terima kasih. Ini silakan kita tanya jawab dulu. Jadi identifikasi masalah. Ini tentu banyak ya, banyak yang bisa ditanyakan, banyak sekali. Apalagi kemarin sudah membuat juga, mungkin ada kendala-kendala yang bisa disampaikan di sini, bisa jadi bahan diskusi. Dan
Moderatornya mana moderator? Lah Ramadona, silakan pertanyaannya. Okay, thank you for the opportunity. So, uh, that's very ridiculous presentation, but I have a question. Based on my experience, so I am interested with a problem, but the problem doesn't have much literature. According to you, what do you think? How to solve it? Do you have some AI recommendation to solve that? And also, mm, when looking for the literature, but a repository from a university without an author appears, just a link from a university, for example, repository from Unsri, like that. So we don't know the author, right? How to solve it? Thank you. Thank you for your questions. Give us time to discuss about your question. Dan untuk teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan, boleh raise hand. Tadi apa pertanyaan Anissa? Intinya itu kan satu punya problem, tapi problemnya itu kayak gak terlalu banyak gitu loh literaturnya. Terus bisa tuh bertanya bagaimana cara mengatasinya, apakah ada AI recommendation gitu. Sama satu lagi, kalau misalnya kita udah menemukan literature, itu tuh tapi kayak dari repository sebuah universitas gitu, misalnya dari Universitas Unsri misalnya. Nah, tapi itu kan kayak cuman bab satu atau bab dua gitu tanpa ada autornya. Itu gimana gitu. Oke, silahkan direspon dulu ya oleh kelompok ini, baru nanti kita bahas. Oke, kepada Dona, kami mohon waktu untuk diskusi sebentar. Izin, Dona, untuk menjawab dengan bahasa Indonesia, dari yang kami tangkap dari pertanyaannya itu bagaimana
akan pada bagian literatur review, kita menggunakan eh, bab 2 pada penelitian sebelumnya atau penelitian lainnya. Nah, sebetulnya eh, penelitian sebelumnya itu yang berupa seperti tesis atau skripsi itu, terlebih lagi skripsi itu tidak direkomendasikan untuk digunakan sebagai sumber utama, tapi kita bisa menggunakan sumber dari peneliti tersebut, sumber yang digunakan dari peneliti tersebut untuk kita gunakan lagi, tapi harus menyesuaikan dengan batasan-batasan yang kita perlukan. Kemudian untuk yang tidak diketahui autornya, sebetulnya itu kita bisa memang agak rumit. Saya pernah ketemu juga sumber yang bab 2-nya saja. Itu kita bisa tahu kok dengan mencari apa itu namanya, dari repositorinya langsung, mencari kode dari jurnal bab 2-nya itu dari mana, nanti kita cari di repositorinya. Nanti muncul bab 1, bab 2 dan seterusnya. Bagaimana, Nisa? Okay, that's enough. Thank you. Oke, baik. Ini mungkin perlu jadi bahan diskusi kita ya, karena Ibu menggarisbawahi tadi pertanyaan Anissa tentang belum banyak orang yang meneliti suatu topik tertentu gitu ya, Nisa ya. Iya, Ibu. Topiknya apa? Topik yang Nisa pilih apa? Ya, kita bisa tahu. Kita simulasi sebentar ya, bagaimana kita mencari topik yang hangat gitu ya, urgen, kemudian dia relevan, juga kemarin pernah kita bahas, jangan pernah meneliti sesuatu yang orang lain belum pernah teliti. Nah, karena itu akan jadi bumerang. Ya, kita sudah mencari referensi kemana-mana, tapi nggak ketemu juga. Nah, itu berbahaya untuk peneliti pemula seperti mahasiswa di semester 7 ya. 7 kan nanti ya mulai mengambil datanya, itu berbahaya. Jadi kita usahakan apa yang kita cari di internet itu memang sudah banyak diteliti oleh orang. Bukan kita yang berusaha menguncang dunia ya, bukan seperti itu. Nah, misalnya kemarin kejadian di mahasiswa Palembang itu, ini Ibu coba buka ya. Cara kita mencari permasalahan mungkin bukan melalui Ibu kurang paham untuk AI-nya yang bisa maksud, tapi cara kita mencari literatur itu bisa melalui Science Direct. Sudah pernah kenal Science Direct ya? Science Direct itu tempat kita mencari referensi-referensi untuk penelitian kita. Nah, contoh, Ibu share screen dulu, kita buka. Nah, ini ya, Science Direct sudah tampil belum? Dewi tampil. Halaman pertama sciencedirect.com itu seperti ini. Begitu kita cari kan sciencedirect.com, tampilannya seperti ini. Ya, kita coba login, my account, sign in dulu. Kemudian dia akan mendetek kita. Biasanya kalau kita mau akses internet yang dari kampus, dia langsung ke detect Sriwijaya University ya. Nah,
Tapi ini kita coba saja lah ya. Nggak mau biasanya dia, karena Ibu tidak diganti saja. Tidak masalah. Tanpa akun juga tidak apa-apa sebetulnya. Tapi kita maunya kan supaya dia mereka yang sudah kita cari, seperti itu. Nah ini ya, ini tampilannya. Di ada beberapa kotak-kotak di sini. Yang pertama, find article with distance. Di sini kita menuliskan kita mau mencari apa. Mencari misalnya skripsi kita judulnya kemampuan pemecahan masalah siswa dengan pembelajaran berbasis project ya di kelas 7 SMP bla 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 gitu ya. Jadi variabelnya adalah kemampuan pemecahan masalah, kemudian satu lagi adalah pembelajaran berbasis project atau PJBL. Nah, kedua istilah ini kan yang menjadi fokus utama penelitian kita. Nah, untuk kemampuannya yang mau kita highlight adalah kemampuan problem solving. Maka di sini kita cari problem solving. Problem solving. Kalau kita mau mencari artikel atau istilah itu pada artikel dengan judul yang spesifik sudah tahu atau jurnalnya kita sudah tahu jurnal itu namanya apa, silakan diketik di kotak nomor 2 ini. Kalau tidak, tinggalkan saja dia kosong seperti ini. Lalu begitu juga dengan autornya. Kalau autornya kita sudah tahu ya, misalnya penulisnya siapa, silakan diisi. Kalau tidak, tinggalkan saja. Fungsinya kalau kita mau mencari yang spesifik. Nah, lalu kita klik search. Nah, jadi perhatikan ya, ada tulisannya bahkan keterangan. Due to the large number of search result, only the last 3 years are included. Jadi the last 3 years itu kan 3 tahun terakhir kita hitung dari tahun sekarang. Current year ini 2025, berarti 2024, 2023. Artinya apa? Kenapa dalam 3 tahun terakhir masih large number of problem solving articles published di ini seluruh dunia ya? Seluruh dunia problem solving ini berarti masih menjadi fokus utama penelitian. Yang yang berarti dia masih urgen untuk kita jadikan topik penelitian. Nah, itu indikasi indikasi pertama. Kita memilih topik penelitian dia urgen atau tidak. Nah, checklist nih problem solving masih oke untuk kita analisis. Nah, tapi kan ini dia ambilnya 2006, 2026. Kita ambil lah ya. Misalnya 2025, 2024, 2023. Di sebelah kiri kita punya filter. Kita mau seleksi ya karena tadi dia bilang banyak sekali hasilnya kalau problem solving saja. Kita filter, kita maunya 3 tahun terakhir ini. Bayangkan 2025 ya, banyak sekali. Kita maunya dia riset artikel saja. Ya, riset artikel, review artikel bolehlah. Kemudian kita juga mau ini title tidak usah di leave saja begitu. Kemudian subjek area kita karena kita ini orang pendidikan, matematik boleh kita masukkan. Matematik di sini matematik murni ya. Nah, kalau kita mau pilih pendidikan berarti social sciences. Nah, karena education itu masuk ke social sciences. Nah, kita pilih tentu kita tidak mau yang berbahasa Spanish seperti ini, kita pilih hanya English. Dari yang semua sudah kita filter, ada beberapa yang muncul. Kalau dirasakan belum spesifik, bolehlah tambah mathematics. Nah, ini ya, mathematical problem solving. Oke, itu tahap pertama. Tahap pertama tadi kita pilihnya ini kita sudah filter tadi ya, dari 2000 sampai 2023. Oke. Kemudian yang ini tadi riset artikel saja. Kita pilih subjek areanya social sciences.
Social sciences, matematik boleh, tapi ini murni kita tinggalkan saja. English. Nah, oke. Kita sudah dapat. Berarti oke ya, problem solving masih sangat oke untuk kita teliti. Nah, kita lihat di sini yang mana yang cocok. Misalnya kita mau lihat abstraknya. Oh, di expand dulu nih. Kita baca dulu. Ini tentang apa ya? Kira-kira bisa tidak kita masukkan ke dalam skripsi kita? Kalau boleh, silakan ini misalnya saja kalian klik centang seperti ini. Mana lagi baca misalnya enhancing executive mathematics problem solving through constructivist. Oh, boleh lah gitu ya. Boleh nih bagus sepertinya. Pilih lagi ini examination of mathematics teachers. Oh, ini teachers bukan karena kita mau ke student mungkin tidak relevan. Kita pilih yang studying children's motives in mathematics problem solving. Oh, ini bagus nih gitu ya pakai play word approach. Kita coba. Nah, sudah gitu ya. Kita sudah dapat 3 sumber. Boleh semuanya di-download. Di-download 3 articles. Seperti ini. Ini bisa ada view PDF-nya, bisa ada yang tidak ada PDF-nya, tapi kalau kita ke kampus biasanya ada, bisa kita download. Kita download dia. Nanti hasil downloadnya silakan lihat di bagian folder download di laptop atau apapun ya. Nah, sudah selesai. Tinggal dimasukkan ke Mendeley. Begitu masuk Mendeley sudah jadi bahan kita untuk menuliskan referensinya. Tapi dibaca dulu ya bagian artikel mana yang mau kita kutip. Tapi intinya karena ini sedang kita bahas yang identification problem ya, maka cukup dengan begitu saja kita sudah bisa memilih topik yang mau kita jadikan skripsi kita. Contohnya seperti ini. Apa ya contoh yang tidak cocok? Maksudnya tidak perlu kita pertimbangkan lagi ya. Kemarin itu ada keluar kemampuan koneksi. Nah, kita bahasa Inggris kan connecting mathematical connecting ability. Nah, ini kan kemampuan koneksi, gitu ya, kemampuan koneksi. Kita lihat. Nah, kita filter. Ini saja years-nya ini, lihat ya. 2024 orang sudah tidak ada lagi yang meneliti kemampuan koneksi ini ternyata. Apa gara-gara ini? Bentar, mathematical connecting ability. Nah, kita lihat ya. Kalau tidak ada yang cocok, mungkin boleh kita pakai. Tapi kan kita maunya yang paling update. 3 tahun terakhir sama seperti tadi. Kita pilih research article. Kemudian kita pilih social sciences. Karena education ya. Connecting student development, grouping, and mathematical properties. Ini Journal of Mathematical Behavior. Nah, tapi tidak cocok. Connecting operation choice problem. Bukan ya. Bukan itu yang kita maksud. Kita maunya ability-nya. Connecting ability-nya. Nah, ternyata dari semua yang kita cari ini, dan kalaupun ada, dia 2024. Tapi ini nggak ada nih. Kita cari. Sejauh mata memandang tidak ada. Connecting ability yang memang spesifik, dia menjelaskan apa itu kemampuan koneksi matematis. Artinya apa? Artinya kemampuan koneksi ini tidak lagi urgen untuk kita teliti, bahkan untuk skripsi sekalipun. Nah, jadi kita sudah langsung, sudah tidak usah nih kita drop down. Tidak usah digunakan untuk mathematical connecting ability ini, kemampuan koneksi matematik. Nah, begitu ya. Jadi coba silakan diperiksa masing-masing pakai Science Direct ini. Apakah topik yang dipilih itu masih hangat dibicarakan orang atau dia sudah lawas? Nah, si connecting ini, kemampuan koneksi matematika ini sepertinya sudah tidak menjadi pembicaraan orang lagi. Sudah tidak update. Mau ngapain kita mau meneliti? Sementara orang-orang di luar sana sudah tidak menganggap ini menarik lagi untuk diteliti. Ya, satu lagi, misalnya komunikasi, mathematical communication ability. Sama saja sih dia munculnya nanti ability atau apa gitu ya. Nah, ini masih lebih banyak.
Nah, improving social communication ability gitu ya. Kita pakai date supaya ketahuan. 2025 pakai kita pilih social sciences. English, terus kita punya social sciences. Bentar ya, bertelepon. Tiba aja di nasi goreng Indonesia manadu. Emang kan bilang tadi. Kita lanjut lagi ya. Communication, reliability, social sciences, matematik coba ya. Nah, komunikasi juga ternyata sudah tidak terlalu banyak lagi nih. Tadi ada mungkin di mana ya? Tadi kita lihat ada begitu di filter sudah nggak muncul lagi dia. Apa karena communication ability saja gitu ya? Nah, ini ada nih. Communication ability 2024. Masih banyak. Cuma kalau di matematik dia sudah jarang. 2023 masih ada nih communication and cognitive ability masih ada ya 2023. Masih bisa lah ya. Ini masih lebih baik daripada kita meneliti tentang koneksi matematik. Nah, mungkin itu sedikit ya bisa menjelaskan bagaimana kita mengidentifikasi ini masalah atau tidak dari pertimbangan orang-orang masih meneliti atau tidak. Gitu ya. Bagaimana jelas? Ada pertanyaan lanjutan? Dipersilakan. Nih saya izin bertanya lagi, Bu. Ya, Nah, kan jadi Nisa tuh tadi sempat nyarikan mengenai pemahaman konsep yang ada di judul Nisa. Ternyata topik pemahaman konsep matematis itu terakhir kalau nggak salah tahun 2013, Bu. Nah, itu kan udah lawas wow. banget kan. Tapi kalau misalnya kita search di Google kayak biasa, dia tuh masih ada yang terbarunya gitu, Bu. Ya orang Indonesia biasanya kan. Punya Indonesia nggak? Conceptual understanding ya mencarinya ya. Pemahaman bahasa Conceptual Indonesia understanding. nyari. Pakai bahasa Indonesia mencari Eh, understanding jadinya. Masih banyak sepertinya. Coba cari lagi. Coba cari. Kliknya, ketik di kotak untuk termsnya itu conceptual understanding. Nah, mudah-mudahan masih banyak. Ya, ada pertanyaan yang lain? Dipersilakan. Sepakat dengan Bu Dimas, memang kita tidak memeriksa bab satu dan bab 2 karena itu mau kita jadikan sebagai nilai UTS nanti. Bab satu dan bab 2 sehingga nanti silahkan dibuat sendiri dulu berdasarkan apa yang sudah dijelaskan, dicari ya, dibuat sebaik-baiknya, kemudian nanti baru ada feedback, baru ada komentarnya setelah kita UTS luasnya. Seperti itu. Tahu bab 2 boleh menggunakan Science Direct juga. Bentar ya.
Nah ya, kalau kita mau buat kajian pustaka nanti, kan kemarin Ibu pernah bahas kita buat semacam tabel gitu untuk menginventory artikel yang sudah pernah kita baca. Jadi misalnya kan kalau kita mau buat tabel itu, kita mau list apa saja ya, inti contohnya, artinya sudah 6 artikel yang kita download, itu kita ekspor, kita pilih yang ekspor to teks yang paling bawah ya, yang paling bawah kita, ini tanggal berapa ya? Kita save. Kalau kita download itu, apa yang bisa kita lakukan dengan itu? Dulu. Hasil downloadnya akan seperti ini. Hasil downloadnya seperti ini ya. Nah, nanti informasi ini, informasi-informasi ini masukkan ke dalam tabel. Misalnya ini authornya Rahma Johar, judulnya, kemudian mungkin ya ini kan identitas jurnalnya. Kalau mau dimasukkan silakan, tidak juga tidak apa-apa. Lalu di sini ada intisarinya. Abstrak itu kan adalah intisari dari keseluruhan artikel. Kita masukkan ke dalam tabel. Ya, kalau ini kan bentuknya ke bawah. Boleh nanti dibuat tabelnya memanjang begitu. Autornya, kemudian title of artikelnya apa, kemudian abstraknya apa. Dibuat seperti itu karena Science Direct sudah menyediakan informasi artikelnya yang lengkap. Jadi kita juga tidak perlu mengetik ulang, tidak perlu hanya memindahkan saja ke tabel inventory artikel yang kita punya. Tabel inventory ini untuk apa? Untuk kita sendiri sebagai catatan sendiri saja, gitu ya. Tidak perlu dikumpulkan ke dosen, tidak perlu. Hanya sebagai history gitu. Apa yang sudah kita lakukan pada saat kita melakukan literatur review. Begitu ya, silakan nanti dicoba sendiri-sendiri bagaimana membuat tabel inventory, itu silakan nanti stylenya, silakan mahasiswa yang membuat. Ya, itu juga berguna, kita mau cek itu, ini relevan tidak, ini bagus nggak ya, ketimbang kita print satu-satu, baca satu-satu gitu kan, kadang-kadang kita tidak punya waktu sebanyak itu. Itu ya, jadi minggu depan silakan nanti dibuat bab 2 ya. Outline-nya dulu apa? Misal kemampuan pemecahan masalah dengan pembelajaran berbasis project-based learning pada siswa SMP dengan materi bangun ruang sisi lengkung misalnya ya. Nah, maka kita sudah tahu keywords-nya pada judul kita adalah problem solving atau pemecahan masalah, project-based learning atau pembelajaran berbasis project. Materinya adalah materi bangun ruang sisi lengkung. Kemudian mungkin siswa SMP tidak perlu dicari dan tidak perlu dimasukkan dalam kajian pustaka ya. Cukup ini saja. Project based learning-nya dijelaskan betul nanti banyak isinya apa. Karena isinya bab 2 itu nanti misalnya project based learning adalah ini menurut Asep, menurut Siti, menurut Nurmaini, menurut ini. Nah, kita sudah letakkan menurut orang ini, tapi kita juga harus punya pendapat sendiri. Kita simpulkan gitu setelah kita melihat atau mengutip beberapa sumber punya orang lain, pendapat kita sendiri itu apa. Nah, harus ada itu ya. Bukan hanya sekedar kita mengutip, kita masukkan. Itu saja tanpa ditutup dengan pendapat sendiri, itu kurang tepat. Jadi silakan nanti dicoba di outline dulu apa yang mau dimasukkan ke dalam kajian pustaka atau bab 2. Nah, jadi nih bab 2 minggu depan. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mau disanggah,